Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelum masuk pada materi, sebaiknya Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum-hukum bacaan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti kata dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang materi ini. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat istimewa dibanding makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, kita sebagai manusia harus tetap menjaga keberlangsungan hidup kita secara benar sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Dan proses tersebut dalam ajaran agama Islam itu dilakukan melalui aturan dan proses yang mudah, yakni dengan melalui proses perkawinan dan akad nikah, yang pada hakikatnya itu adalah upaya dalam meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Nah, baik, mungkin adik-adik di sini pernah mendengar, sudah tahu apa itu namanya hubungan pacaran. Nah, hal ini merupakan akar dari tumbuhnya masalah zina dan pergaulan bebas. Makanya umumnya setiap orang tua pasti melarang anaknya untuk melakukan hubungan pacaran. Sebab karena hal itu dapat menimbulkan adanya kehamilan di luar nikah, rasa malu yang besar, dan dosa yang sangat besar. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 itu berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan fasa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, lalu apa pengertian dari zina? Nah, zina itu berasal dari kata zana, yakni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukhalaf atau balik tanpa ikatan yang sah menurut syariat Islam. Lalu pembagian zina itu apa saja? Yang pertama, zina muhson, yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, seperti contohnya selingkuh. Nah, yang kedua, zina gairu muhson, yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau yang tidak memiliki ikatan apapun. Sedangkan hukum zina yaitu bahwa zina hukumnya haram dan dianggap sebagai puncak keharaman oleh para ulama. Hal tersebut didasarkan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Lalu, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas?
Nah, pergaulan bebas di sini adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud di sini adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada di sekitar kita. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama rendahnya kontrol diri dari masing-masing individu, dan yang kedua kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama. Yang ketiga itu gaya hidup yang kurang baik. Yang keempat, kurangnya pendidikan dalam keluarga, dan yang terakhir adalah pengaruh lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Silakan adik-adik merangkum tentang materi menjauhi larangan bebas dan perbuatan zina, dirangkum di buku catatannya dan dikumpulkan minggu depan. Baik, cukup itu saja materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan kasih tugas untuk menghafalkan sebelum memulai materi. Siswa dapat menghafalkan Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dan serta artinya. Tolong dihafal ya. Sampai pertemuan minggu depan. Makasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video praktek RPP saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucap dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.